dia terancam nanti, bisa jadi jatuh karena tidak dapat ampunan dari Allah, masuk neraka terlebih dahulu. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap tambah hari, tambah umur, tambah semakin tahu Islam, semakin tingkatkan Islam kita supaya jadi mukmin. Supaya dikatakan mukmin, kemudian istiqomah di atas keislaman sampai meninggal dunia, supaya meninggalnya betul-betul di atas iman, dalam keadaan mukmin, dalam keadaan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, kabar gembira berupa nikmat di alam kuburnya, kemudian nanti nikmat di surga dalam kehidupan yang selama-lamanya. Nah, jadi Islam itu, agama Islam itu ada tingkatan. Kemudian setelah itu dibahas di sini tentang rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Nah, sekarang kita sampai pada dalil-dalil dari rukun Islam. Kita sudah tahu rukun Islam ada 5. Rukun yang pertama apa? Syahadat la ilaha illallah, apa syahadat Muhammadur Rasulullah. Rukun Islam yang pertama syahadat la ilaha illallah atau syahadat Muhammadur Rasulullah. Hah? Yang mana? Yang rukun Islam yang pertama? Dua-duanya. Dua-duanya itu rukun Islam yang pertama, itu dua-duanya. Persaksian terhadap la ilaha illallah dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini sejajar. Kenapa kok dua hal ini jadi satu? Kenapa? Di antara hikmahnya adalah karena amal soleh tidak akan menjadi amal yang soleh. Artinya tidak akan menjadi amal yang diterima kecuali kalau sudah mewujudkan dua ini, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah artinya ikhlas kepada Allah. Muhammadur Rasulullah artinya mengikuti Rasul. Ibadahnya mengikuti Rasul, bukan mengada-ada. Kalau mengada-ada meskipun ikhlas tapi mengada-ada, ziarah kubur wali, mengada-ada atau tidak? Mengada-ada meskipun ikhlas. Meskipun khusyuk sambil nangis di sana. Tapi itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka jadi amal soleh atau tidak? Tidak. Bukan jadi amal soleh. Bukan jadi amal yang diterima. Maka mudah-mudahan kaum muslimin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk betul-betul bisa mewujudkan rukun Islam yang pertama ini, yang memang dua-duanya harus dijadikan sebagai rukun Islam yang pertama. Karena apa? Karena amalan itu tidak akan jadi amal yang diterima kecuali setelah mewujudkan persaksian seseorang kepada la ilaha illallah dan persaksian seseorang terhadap Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan ini persaksian yang selalu dikumandangkan dalam azan, kumandangkan setiap azan, mengingatkan kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kita pun jawab. Kalau ada azan kita menjawab. Ketika Allahu Akbar kita katakan Allahu Akbar sampai selesai azan, kemudian kita apa? Selesai azan la ilaha illallah, apa yang kita lakukan? Ya kita jawab dulu la ilaha illallah. Setelah la ilaha illallah kita ucapkan apa? Hah? Ada sebelum doa berselawat. Sebelum doa kita mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Setelah Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah atau dengan selawat Ibrahimiyah juga boleh. Setelah itu baru Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah wa shalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ada juga yang menambahi innaka la tukhliful mi'ad. Ya silakan saja kalau meyakini itu tambahan yang sahih. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan tambahannya tidak sahih, tapi yang mengucapkannya jangan diingkari karena dia meyakini itu sebagai tambahan yang sahih. Ya. Tapi di sana ada ulama yang mengatakan itu lemah, sehingga yang mengatakan sampai apa? Sampai apa? Wa'adtah juga boleh. Yang mau nambah sampai inakala tuh ribul mi'ad juga tidak mengapa, tidak perlu kemudian menjadi hal yang paling nikmat. Allah Taala alam bisawab. Nah ini lalu dikumandangkan setiap hari untuk mengingatkan kita bahwa itu rukun Islam yang pertama.
Harus kita betul-betul selalu bersaksi dengan dua perkara ini. Harus selalu kita betul-betul bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini persaksian yang membuat orang masuk ke dalam lingkaran Islam. Tanpa persaksian ini tidak akan masuk Islam. Tidak akan masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, maka apapun yang dilakukan tidak akan bernilai, tidak akan dapat pahala. Tapi kalau sudah masuk Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dari ibadah yang dia lakukan. Dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan akan dapat pahala. Tapi kalau dia belum masuk Islam, kebaikan kayak apapun tidak ada nilainya di akhirat. Mungkin dibalas di dunia, mungkin dibalas di dunia, karena Allah Maha Kasih Sayang. Tapi kalau di akhirat tidak, Allah tidak memberikan kasih sayang sedikit pun kepada orang yang bukan Islam. Hanya orang Islam yang nanti akan mendapatkan kasih sayang di akhirat. Yang tidak punya iman, yang tidak ada Islam, maka tidak dapat kasih sayang sama sekali. Tidak akan dapat kasih sayang sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang kedua adalah menegakkan sholat. Rukun Islam yang ketiga menunaikan zakat. Zakat dulu, berpuasa. Setelah itu puasa. Ini urutan sesuai dengan kepentingan yang lebih penting. Yang terakhir adalah apa? Haji. Haji ke tanah suci, ke Baitullah Al-Haram. Ini meskipun yang kelima, tapi ini rukun Islam. Jadi jangan disepelekan. Ini memang urutannya kelima, tapi rukun Islam. Sehingga harus diupayakan. Paling tidak punya azam kuat, saya akan haji. Insya Allah saya bisa. Tapi yang namanya usaha, harapan itu usaha. Mulai nabung. Insya Allah bisa. Kenapa tidak bisa? Ketika Allah sudah menghendaki, maka semuanya mudah. Akan datang pertolongan Allah, akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menjadi rukun Islam yang kelima, ya. Yang terakhir, karena itu pelaksanaannya cukup sekali seumur hidup. Ya. Tapi kalau puasa Ramadan itu di atasnya haji, maka tidak cukup sekali. Bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun, setiap Ramadan puasa. Kemudian zakat lebih tinggi lagi. Berapa kali? Ya juga setahun sekali. Tapi kenapa lebih tinggi? Karena manfaatnya kepada orang lain. Beda dengan puasa untuk dirinya sendiri. Tapi kalau zakat manfaatnya kepada orang lain, maka dia lebih tinggi dari apa? Dari puasa. Yang lebih tinggi lagi apa? Sholat. Setahun sekali juga. Ini lebih tinggi, jangan setahun sekali. Berapa kali? 5 kali sehari semalam. Ini lebih tinggi lagi, ini lebih dicintai lagi, ini lebih besar lagi pahalanya. Ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai turunnya perintah ini pun istimewa dalam peristiwa yang namanya Isra dan Mi'raj. Naik sampai ke langit yang ke-7. Nabi Muhammad SAW naik sampai ke langit yang ke-7. Tidak sampai 1 malam. Sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian mendapatkan perintah yang sangat besar. Maka sholat itu harus tertanam pada diri kita. Ini perintah yang sangat besar, perintah yang sangat dicintai oleh Allah. Maka kita harus menjalankannya dengan sepenuh hati, tidak dengan berat. Kalau berat itu kayak orang nafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Tidak, kita semangat, berusaha untuk semangat. Sholat dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Dan kita pelajari bagaimana sholat yang sesungguhnya dan seterusnya. Kemudian yang paling tinggi lagi adalah 2 kalimat syahadat. Berapa kali? Tidak ada putusnya. Persaksian ini terus kita persaksikan. Tidak boleh kita langgar sekalipun. Jangan sampai berbuat syirik sekalipun. Jangan sampai terjatuh kepada hal yang akan membatalkan la ilaha illallah, dari syirik, dari sihir. Tahu sihir? Meminta bantuan kepada setan dengan bumbulan-bumbulan, mantra-mantra, ya, mantra-mantra ditiup. Kalau sihir itu ada mantra-mantra yang kemudian bumbulan-bumbulan ini apa ditiup dengan ludah.
maka terjadi yang namanya sihir, sehingga orang yang diinginkan sakit bisa terkena sakit. Ini ada dalam surat Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita berlindung dari tukang-tukang sihir. Nafasat itu tukang sihir, tapi tukang sihir perempuan, karena biasanya yang sihir perempuan. Ya, biasanya yang sihir itu perempuan. Makanya ada nenek sihir, ada kakek sihir ya. Allah itu kenapa? Nah, memang tukang sihir itu perempuan, banyak perempuan. Maka dikatakan dalam Al-Quran begitu, tukang-tukang sihir perempuan yang mereka itu meniup melalui bungkulan-bungkulan itu, ditiup, buat bungkulan kemudian ditiup. Ya. Sehingga akhirnya terjadilah sesuatu, sehingga orang membenci orang atau orang mencintai orang, tapi sebetulnya tidak mencintainya. Yang tidak mencintai jadi mencintai, yang saling mencintai jadi saling memusuhi, yang saling membenci jadi saling mencintai. Itu dua-duanya kalau pakai sihir tidak boleh. Ini sihir pada asalnya begitu. Sihir itu pada asalnya untuk memisahkan orang atau menyatukan orang yang tadinya tidak saling menyukai jadi menyukai, atau yang sudah saling menyukai dipisah. Ini asal dari sihir. Walhamdulillah. Jangan sampai kemudian orang terjatuh pada ini, karena ini juga akan bisa membatalkan la ilaha illallah yang juga dia persaksikan. Persaksian ini harus dijaga setiap nafas kita. Kalau sholat sehari semalam 5 kali, kalau 2 kalimat syahadat setiap saat, jangan sampai dibatalkan dengan syirik, jangan sampai dibatalkan dengan sihir, karena itu dari setan, dari pertolongan setan dan pertolongan setan. Nah, kemudian akan disebutkan di sini sekarang dalilnya. Dalil dari syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Ini dalilnya. Itu apa? Syahidallah, Allah bersaksi. Allah yang jadi saksi. Mempersaksikan tentang apa? Bersaksi tentang la ilaha illallah. Kemudian siapa lagi yang bersaksi? Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikat, makhluk yang mulia, makhluk yang dipilih oleh Allah menjadi malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat. Allah memilih dari makhluk-makhluknya, ada yang jadi malaikat. Kemudian wa ulul ilmi, dan para ulama, ini juga orang-orang pilihan, dipilih oleh Allah. Dari manusia ada ulama. Dari ulama ada yang paling tinggi, itu para rasul, para nabi, ini pilihan. Dari para rasul ada yang dipilih 5 yang namanya ulul azmi. Dari ulul azmi ada yang dipilih dari para rasul yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari pengikut-pengikut para rasul ada yang dipilih, yaitu para sahabat. Dari para sahabat ada yang dipilih, yaitu al-khulafa ar-rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Allah menghendaki untuk memilih, menciptakan dan memilih dari hamba-hamba. Dan hamba-hamba pilihan ini semuanya bersaksi terhadap la ilaha illallah. Maka ini dalil tentang wajibnya kita bersaksi dengan la ilaha illallah. Kemudian dikatakan di sini wa maknaha. Adapun makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Bukan tidak ada yang diibadahi kecuali Allah, bukan. Tidak ada yang diibadahi dengan benar. Kenapa ditambah dengan benar? Karena di sana ada yang diibadahi selain Allah. Tapi yang diibadahi selain Allah itu adalah peribadatan yang salah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali satu yang benar, cuma satu, yaitu Allah, karena di sana ada yang diibadahi selain Allah. Tapi yang benar hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Kalimat la ilaha itu maksudnya menafikan, meniadakan, menolak semua yang diibadahi selain Allah, ditolak, ditiadakan, dinafikan. Banyak apa sedikit? Banyak. Semuanya. Kalau ada yang diibadahi selain Allah,
tidak diterima, tidak kita benarkan. Siapapun yang diibadahi selain Allah kita nafikan. Illallah artinya musbitan al-ibadah lillah, menetapkan ibadah itu hanya satu, hanya untuk satu. Itu untuk siapa? Lillahi wahdah, hanya untuk Allah saja. Semua ibadah itu hanya untuk Allah saja. Salat untuk Allah, puasa untuk Allah, penyembelihan untuk Allah, berdoa untuk Allah. Semuanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah fi ibadatihi, dalam peribadatan. Tidak sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Hanya Allah saja, tidak ada tandingan dalam peribadatan. Kama annahu la syarikalahu fi mulki, sebagaimana juga tidak ada tandingan Allah dalam kekuasaan alam ini, yang menguasai alam ini. Apa ada yang menguasai selain Allah? Apa ada yang mencipta selain Allah? Tidak. Kalau begitu, tidak ada sekutu bagi Allah juga dalam peribadatan. Hanya Allah saja yang diibadahi. Karena selain Allah itu makhluk. Siapapun dia, itu makhluk. Maka jangan diibadahi. Kalau makhluk berarti sama dengan kita, sama saja. Tidak punya kelebihan. Yang punya kelebihan, yang sempurna hanya Allah. Maka jangan kemudian kita beribadah kepada makhluk. Sudah puas tidak? Belum. Nah, yang capek yang dengerin ini. Yang bicara nggak capek. Nah, masih dilanjut ini? Berapa menit lagi? Ini jam benar. Sekarang masuk ke tafsir dari la ilaha illallah yang menjelaskan tentang la ilaha illallah. Apa tafsirnya? Tafsirnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan sedikit tentang la ilaha illallah. Tafsirnya adalah wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Ketika berkata Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kepada kaumnya yang tidak beriman. Apa kata Nabi Ibrahim kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang kafir? Apa kata Nabi Ibrahim? Innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri, putus hubungan cinta. Gak ada cinta dengan kalian. Gak ada cinta dengan orang musyrik. Gak ada cinta dengan peribadatan kepada selain Allah. Gak ada cinta sama sekali. Kalau hubungan dunia mungkinlah dagang apa-apa, tapi cinta tidak. Membantu tidak. Membenarkan tidak. Membantu tidak mau. Illal ladzi fatarani, hanya satu saja yang aku ibadahi, yaitu yang menciptakan aku. Selainnya aku berlepas diri. Selain Allah yang diibadahi aku putus. Kecuali hanya pada satu yang menciptakan aku. Alladzi fatarani, yang menciptakan aku, yaitu siapa? Allah. Fa innahu sayahdin, karena dialah yang akan memberikan petunjuk kepada aku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un, dan kemudian Allah menjadikan kalimat ini la ilaha illallah jadi kalimat yang terus akan ada di muka bumi ini dari anak keturunan Nabi Ibrahim, akan terus dibawa oleh anak keturunan Nabi Ibrahim dari para rasul. Maka Nabi Ibrahim jadi bapaknya para rasul, anak keturunannya membawa kalimat la ilaha illallah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Ini juga tafsir dari la ilaha illallah, penjelasan lebih jelas tentang la ilaha illallah, yaitu apa? Katakanlah kepada ahli kitab, mari kemari saya ajak kamu pada kalimat yang mulia, kalimat yang sawah, kalimat yang agung, itu kalimat la ilaha illallah. Bainana wa bainakum. Itu apa? Kalimat yang mengandung makna alla na'budu illallah, bahwasanya tidaklah kami beribadah kecuali hanya kepada Allah, wala nusyriku bihi syai'a, dan kami tidak menyekutukan Allah dengan apapun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba,
min dunillah. Tidak ada di antara kita yang boleh menjadikan selain Allah sebagai Rabb yang diibadahi. Tidak ada selain kita, tidak ada di antara kita yang boleh menjadikan selain Allah sebagai Rabb. Fa in tawallahu, kalau mereka tidak mau, ya, kalau mereka tidak mau menerima ajakan ini, masih tetap mau beribadah kepada selain Allah, tidak mau meninggalkan beribadah kepada setan, tidak mau meninggalkan peribadatan kepada orang soleh, tidak mau meninggalkan peribadatan kepada pohon, tidak mau meninggalkan peribadatan kepada jin, masih tetap mau melakukan peribadatan kepada selain Allah. Kalau demikian keadaannya, maka katakanlah kepada mereka, faqulu syahadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa saya tidak bersama kalian, tapi saya adalah orang yang Islam, yang tidak seperti kalian. Ini tentang tafsir dari la ilaha illallah. Kemudian setelah itu dalil syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Tapi sudah mendekati maghrib, insyaallah kita baca kalimat ini berikutnya setelah sholat maghrib, insyaallah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk kita bisa mewujudkan Islam di dalam kehidupan kita. Islam yang sesungguhnya bukan hanya ngaku-ngaku saja, tapi Islam yang betul-betul sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.